ya. Iya, ya, silakan Pak Kiai. Saya ingin menginformasikan bahwa saya kan sekian lama jadi dosen pasca sarjana, ya, dan materi yang diamanahkan kepada saya adalah kajian teks sejarah dari Ummahatul Kutub, jadi induk rujukan. Jadi saya memang dosen bukan berbicara tentang topik-topik sejarah Nabi tertentu, tidak. Kajian teks-teks kitab inti rujukan di dalam keilmuan untuk mencapai master dan doktor di waktu itu IAIN, sekarang UIN kan, ya. Jadi kalau beliau minta sama saya beberapa rujukan, ya, yang pertama, ya, Al-Mawahib Al-Laduniyah bil-Minah Al-Muhammadiyah. Al-Mawahib Al-Laduniyah bil-Minah Al-Muhammadiyah. Al-Alama Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani. Kemudian Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir ini mufassir, ya, ada tafsirnya Ibnu Katsir. Tapi di sini adalah kajian Al-Bidayah wan Nihayah, itu kajian sejarah, ya. Kemudian yang ketiga, boleh jadi beliau bagian daripada jamaah tabligh, ya. Saya juga mengajarkan kitab Hayatus Sahabah, kehidupan sahabat Nabi Muhammad SAW, dan termasuk kehidupan Nabi, karena sahabat itu hidupnya dengan Nabi SAW, ya. Hayatus Sahabah 3 jilid, ya. Karangan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Beliau adalah, ya, mursyid, ya, takriban kalau kita menggunakan istilah dalam dunia tasawuf. Beliau itu mursyid yang ketiga dari jamaah tabligh. Ya, saya sebetulnya sudah menjadi pengajar dalam buku rujukan tersebut di Saudi Arabia, ya, di Saudi Arabia. Dan saya tidak tahu kalau bahwa Maulana Yusuf Al-Kandahlawi ini adalah orang India. Oh, Masya Allah. Saya mengira dia orang Suria. Ya, karena memang waktu itu sempat tidak terfikir oleh saya bahwa ada kitab-kitab besar di benua India. Ternyata memang saya keliru sekali. Itu benua India itu penuh dengan, ya, karya-karya dalam Islam yang luar biasa. Jadi kita, ya terus terang saja, kita bangsa Melayu jauh untuk dibandingkan dengan mereka itu. Itu di India yang majoritinya itu adalah Hindu, kan orang Muslim, ya, nih. Tapi luar biasa, memang ulama luar biasa. Dan kita harus tahu bahwa pejuang-pejuang kemerdekaan di benua India itu semuanya muslimin. Masya Allah. Semuanya muslimin. Ya. Yang syuhada mempertahankan India di dalam menghadapi Inggris dan lain sebagainya itu muslimin. Ya. Waduh, luar biasa, ya. Luar biasa, bukan main itu. Ya, muslimin di India itu. Ya. Itu karya-karya besar, dan itu Maulana Yusuf Al-Kandahlawi ini dari keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan saya ketika memilih buku itu sebagai rujukan itu betul-betul karena saya tiba-tiba kagum sekali di dalam membaca sirah Rasul SAW. Waduh, luar biasa, ya. Itu kesan saya pertama. Saya justru ditegur, ya, diberitahu oleh jamaah tabligh ikut hadir di pengajian di masjid kami, ya. Al-Muhajirin, yang Bapak Edwin
suka hadir juga. Situ itu. Iya. Jadi dikatakan bahwa Pak Ustadz ini mengajar buku yang jadi rujukan kami. Kami selalu mendapat kuliah soal itu. Ya. Pada saat itulah saya mengenal lebih jauh Jamaatul Tabligh yang banyak disalah mengerti oleh kaum muslimin. Ya. Ini luar biasa. Ya. Saya ketika dibujuk oleh mereka untuk ke sana dan ke sana dan ke sana dengan segala fasilitas yang dijanjikan kepada saya bilang tunggu dulu. Saya ingin mengetahui lebih jauh ini guru saya juga, saya pakai bukunya lebih 30 tahun di Saudi Arabia untuk berbicara tentang sahabat-sahabat Nabi itu. Ya, akhirnya saya terpaksa saya pelajari. Saya tidak tahu kalau itu ada kaitan sama Jamaah Tabligh. Gimana jadinya kisahnya ini? Kadang-kadang itu ya, walaupun saya tidak pernah suudzon sama kelompok-kelompok muslimin di dunia ini. Yeah. Mengucapkan la ilaha illallah, saya hormati dari hidup sampai mati dan sampai bangkit lagi dari kemudian. Karena la ilaha illallah itu tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkannya. Itu urusan Allah sudah itu. Ayo kita menghormati itu luar biasa. Maka jangan sedikit-sedikit kita mengkafirkan sesama muslim itu. Itu adalah tindakan-tindakan yang menyebabkan kita mengalami kekalahan yang terus bertubi-tubi. Tidak ada lain kecuali itu. Nah, jadi akhirnya saya terpaksa mengkaji itu. Dan ketika saya mengkaji, saya membaca karangannya itu ulama-ulama India yang sangat terkenal ya itu Abul Hasan ya Ali An-Nadawi Al-Hasani itu dia sendiri termasuk orang yang sangat menghormati itu ya mursyid Jamaah Tabligh itu. Maka saya ketika membaca itu terus terang saya ngomong, saya terbuka, saya mengatakan saya akan berangkat ke sana bukan atas biaya Anda. Walaupun Anda mau menyiapkan fasilitas, tidak. Karena Anda ingin mengajak saya itu karena saya dianggap Ustadz untuk Anda perkenalkan. Tidak, saya sudah mengenalnya, saya sudah membaca, sudah mengkaji tentang mereka, dan saya akan datang. Dan saya anggap itu ibadah saya. Ya, karena saya sudah memakai bukunya lebih 30 tahun, ya mengajar di Saudi Arabia. Itu buku. Nah, luar biasa itu. Maulana Yusuf Al-Kandahlawi itu putra daripada Maulana Ilyas. Ya, Maulana Muhammad Ilyas, putra daripada Maulana Ismail. Ya. Dan terus itu ya. Ada lagi Maulana Musa, ada Maulana Zakaria. Semua itu imam-imamnya mursyid namanya semua nama nabi-nabi semuanya. Semua. Ya, luar biasa memang. Ya, memang menunjukkan bahwa ya, mereka itu mendarah mendaging ya. Artinya di dalam hidup bersama para sahabat dan alhamdulillah ya. Dengan tanpa kita membeda-bedakan kaum muslimin, membeda-bedakan sahabat-sahabat Nabi. Alhamdulillah mereka keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, kita kenal siapa itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq Nah, itu ya. Itu antara itu Hayatus Sahabah ya. Kemudian saya juga memakai karangan ulama-ulama modern. Ya. Yang rujukan dan semuanya hampir dikatakan lulusan Al-Azhar Al-Syarif ya. Ya, umpamanya ya fiqh sirah. Jadi bukan saja kita mempelajari sirah itu sebenarnya, tapi mendalami betul apa itu sirah Nabi. Ya, jadi pelajaran yang harus diambil itu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kemudian fiqh sirah juga. Karangan ini Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Siapa yang tidak kenal itu? Iya. Yang berjuang mati-matian supaya perang
saudara di Syria itu dihentikan. Dihentikan dan dihentikan. Dan Iya. hampir dapat dikatakan bahwa yang artinya tokoh-tokoh yang menggerakkan perang saudara itu hampir dapat dikatakan itu adalah pengagum-pengagum dia. Subhanallah. Yang belajar dalam dia memberikan kuliah. Sangat terkenal dia itu. Khususnya dalam bidang tasawuf. Dia soal ada dia punya majelis Hikam Athaillah Iskandari, kemudian Fiqh Sirah. Rupanya dia lebih banyak mengajar soal itu Hikam Ibnu Athaillah Iskandari. Kalau dia ngajar sirah kali boleh jadi lebih mudah itu berembuk itu murid-muridnya. Dan kemudian kan akhirnya dia terbunuh. Dibunuh. Al-Buti itu ya Pak. Dan tidak ada satupun orang Islam di sana mengatakan mereka yang membunuh, tidak ada, semuanya menangis. Guru kami itu, inilah keadaan kaum muslimin. Guru kami. Dan beliau dikebumikan, dikuburkan di sampingnya Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah. Sudah sekian tahun Al-Ayyubi itu dikuburkan dan tidak ada yang pantas mendampinginya. Jadi bayangkan siapa pribadi ini. Dia bilang, jangan anak-anakku, jangan. Kamu sudah berijtihad untuk melawan pemerintah. Dan kamu sudah tahu hasilnya itu tidak benar. Kembali kepada Allah. Allah terima kalian anak-anakku. Kembali. Dan ketika sudah mereka mulai meredam, mereka punya perjuangan melawan pemerintah itu sudah mulai begitu, tiba-tiba beliau dibunuh. Ya, dibunuh ya dengan cara yang unik sekali dan aneh. Yaitu suatu ledakan. Kalau kita bilang mungkin bom bunuh diri ya, tapi dia bukan. Kenapa? Tidak ada sesuatu pun yang pecah di situ, sama sekali tidak ada. Semua hampir isi masjid itu semuanya tewas. Tewas ya. Berdarah, dan saya lihat YouTube rekamannya itu. Subhanallah. Jadi subhanallah. Jadi dia waktu dia ada letupan kecil, enggak kuat ya. Dia duduk itu, dia memberi kuliahnya duduk. Dia tersungkur ke depan semacam orang bersujud. Kemudian dia bangun lagi, dia duduk, itu biasa. Tidak ada tampak darah mengalir, sama sekali tidak ada. Tiba-tiba masuk seseorang, ya, masuk seakan-akan mau memperhatikan ini bapak ini. Tapi saya juga heran ketika lihat di YouTube itu jalannya kalem. Bagaimana ada suara demikian dan beliau jatuh tersungkur ke depan. Orang yang datang melihat keadaannya itu jalan cepat pun tidak, tapi langkahnya mantap. Bertanya kepada itu Maulana Syekh itu, seakan-akan ada bicara gitu, bagaimana kamu baik-baik? Tapi ketika orang itu meninggalkan dia, langsung itu keluar darah dia. Dan sekian banyak orang di situ juga mengeluarkan darah. Itu tidak ada yang mengaku. Pemerintah mengatakan tidak, bukan kami yang membunuh. Semua aliran muslimin itu bukan kami. Sampai yang pernah menuduh dia sebagai antek pemerintah itu menangis dan menangis itu luar biasa. Termasuk siapa? Yusuf Al-Qaradawi ya. Yusuf Al-Qaradawi. Kita tahu siapa Yusuf Al-Qaradawi. Itu menangisnya luar biasa. Menyesalnya luar biasa. Dan dikuburkan itu ya. Itu salah satu buku sirah yang saya pakai sebagai rujukan saya ketika mengajar. Kemudian Khataman Nabiyyin, ya, karangan Al-Imam Abu Zahrah, juga seorang ulama syariah di Mesir yang sangat terkenal. Ya, kemudian jangan lupa, ya, saya akhir-akhir ini kalau mengajar murid-murid saya, sirah nabawiyahnya dapat dikatakan seluruhnya dari Al-Quranul Karim.
Masya Allah. Rujukan saya adalah Al-Quranul Karim. Ya. Ternyata memang itu lebih mudah, lebih gampang, lebih menyentuh. Baru kita Baik, lihat buku-buku yang bicara tentang sahabat Nabi atau hadis-hadis Nabi. Tetapi kita membukanya dengan sirah. Sirah itu adalah dengan Al-Quranul Karim. Ya. Saya kira baik, itu mungkin bisa disampaikan kepada saudara yang bertanya tadi. Ya. baik, Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Ya, jadi saya buka saja. Hadirin sudah mulai bergabung. Terima kasih. Jadi saya langsung mulai ya Pak Kiai ya. Fadol. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Dr. Kiai Haji Abdul Qadir Al-Habsyi MA yang sudah dapat memberikan waktunya, memberi kesempatan untuk berbagi ilmu kepada kita semua pada malam hari ini. Lalu juga saya berterima kasih kepada orang tua kami yang hadir, Ibu Hajah Muharramatun dan juga Ibu Hajah Eti Kartiwi, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih sekali kepada hadirin semua yang sudah bisa hadir di malam hari ini, yang mau menyempatkan waktunya mendengarkan tausiah nanti dari Pak Kiai. Semoga barokah bagi kita semua. Jadi akan kita mulai langsung sirah Nabawiyah lanjutan, yang mana sudah ke yang keempat, namun insya Allah tidak mengurangi kesempatan pengertian jikalau menyambung di tengah-tengah begitu. Dan nanti bagi hadirin yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat yang sebelah kanan ataupun juga japri, silakan. Lebih kurang akan disampaikan materi oleh Pak Kiai sekitar setengah jam ya, lebih kurang. Lalu nanti akan disambung dengan tanya jawab, dan Kiai Haji Abdul Qadir dengan doa penutup begitu. Silakan Pak Kiai, tafadhol. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pada putaran keempat ya, kajian kita di seputar sirah Nabawiyah, timbul pertanyaan, kenapa risalah yang kita kenal dengan rahmatan lil alamin, wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, yang dibawa oleh Khataman Nabiyyin, Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib Al-Hashimi, seorang putra yang dilahirkan di Mekah, seorang Arab. Ya. Kenapa
Nabi yang terakhir ini orang Arab. Kenapa muncul di Mekah? Apa sebabnya? Maka saya kira kita semua tahu bahwa agama-agama besar, agama-agama yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang pencipta alam semesta ini. Ada 3 agama besar yang kesemuanya memiliki hubungan silsilah nasab dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Ketiga agama itu adalah Islam, sebelumnya yang lebih tua agama Yahudi, kemudian sesudah itu agama Nasrani, baru datang agama Islam. Walaupun kita semuanya mengetahui dan mengenal bahwa semuanya itu Islam. Ya. Semuanya Islam, kita merujuk kepada Al-Quranul Karim. Jadi kenapa itu di Timur Tengah? Kemudian secara khususnya kenapa di negeri Arab ya? Sehingga Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab ya. Saya kira itu kita seyogianya mudah memahaminya itu. Kenapa? Karena agama-agama yang muncul di benua Asia ataupun di mana saja, selain yang di Timur Tengah itu, tidak lagi berbicara soal kenabian. Tidak lagi berbicara soal kenabian. Tidak lagi berbicara soal wahyu yang Allah turunkan. Boleh jadi, boleh jadi ada agama Yahudi, agama Nasrani masih menyebut soal Allah Subhanahu wa taala dan berbicara soal tauhid juga, khususnya Yahudi, mereka tetap mengatakan bahwa Tuhan mereka itu satu. Tetapi berbeda, berbeda dengan pemahaman kita mengenai tauhid, mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi agama Kristen yang dengan terang benderang menyatakan mereka berkeyakinan kepada Trinitas. Ya, mereka menyebutkan bahwa Tuhan itu 3, tetapi dia satu tetapi 3. Tapi kalau orang Yahudi enggak, lebih jelas ya, seakan-akan lebih dekat dengan kita bahwa Tuhan itu hanya satu. Tetapi pemahaman terhadap Tuhan yang satu itu sangat berbeda dengan kita. Mereka berbicara dalam kitab-kitab yang mereka mengatakan itu adalah Taurat. Ya. Ada kitab Kejadian, ada kitab Ulangan, ya, dan lain sebagainya yang merupakan bagian daripada Taurat. Itu kita bisa membaca dan menemukan pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa taala itu sangat aneh sekali. Tidak ada kaitannya sama tauhid sama sekali ya. Artinya apa? Tuhan digambarkan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, makan, Allah Subhanahu wa taala menyesal, ya, pernah menghukum orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyesal, ya, pernah menghukum orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berantem dengan Nabi Yakub. Jadi hal-hal yang tidak wajar sama sekali. Apalagi soal kenabian, tentang para nabi-nabi, tidak ada seorang nabi pun kecuali cacat di hadapan mereka. Jadi disitulah sangat berbeda. Tetapi ketiga-tiganya tetap menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan ketiga agama ini. Kemudian muncullah Islam di Mekah. Kita
sebagaimana tadi saya sempat menyinggung bahwa rujukan kita sebagai muslimin tentang sirah nabawiyah ya harus kita merujuk kepada Al-Qur'anul Karim ya. Merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Kita tahu di dalam Al-Qur'an ada namanya surat Al-Fil. Surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil itu berbicara tentang pasukan gajah datang atas nama Nasrani, yani, atas nama Kristiani. Tapi sebetulnya tidak ada hubungannya sama Kristen sama sekali. Itu adalah agama yang sangat duniawi sekali. Boleh jadi tentara-tentaranya itu memang ada yang betul-betul fanatik. Tetapi ide kehadiran mereka itu duniawi. Duniawi sama sekali. Mereka datang untuk menghancurkan tuh Ka'bah. Ya. Kenapa menghancurkan Ka'bah? Karena mereka tidak mau ada Ka'bah. Sehingga orang Arab itu terpusat datang kepada Mekah. Mereka ingin merubah itu pusat ekonomi di tanah semenanjung Arabia itu atau di wilayah dekat Yaman. Yaman juga bagian daripada Arab, ya. Mereka ingin bahwa pusat perniagaan itu dipindah ke Yaman, ya. Jadi kenapa? Karena orang Arab itu pasti berkumpul di Makkah. Setiap tahunnya itu. Haji itu berjalan loh. Haji itu sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan itu merupakan pertemuan orang-orang Arab dan di sana itu terjadilah perniagaan. Maka sangat terkenal dengan perniagaan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy yang menuju ke Yaman. Ya, di musim dingin, kemudian menuju ke Syria Raya di musim panas. Nah, jadi itu pada saat itu Makkah sudah merupakan tempat yang sangat strategis sekali, pertukaran niaga, pertukaran materi-materi perdagangan antara wilayah Syam dan wilayah Yaman. Kemudian itu sampai ke Eropa. Bahkan kita tahu bahwa kapur barus yang ada di negeri kita ini memang sudah dikenal di negeri Arab, bukan tidak. Dan juga namanya kapur, sama, ya, cuma tidak pakai barus saja. Nah, kapur, ya. Sampai itu Al-Quran sendiri, karena sudah jadi bahasa Arab, itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Jadi itu sebetulnya itu apa? Sudah masalah duniawi itu. Kemudian kenapa munculnya di Mekah? Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ya. Allah yang lebih tahu di mana diletakkan misi kerasulannya. Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi firman yang lebih tegas lagi, firman Allah Subhanahu wa taala, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan apa saja yang mau dia ciptakan. Dan dia yang memilih. Dia yang memilih, ya, fungsi daripada ciptaannya itu. Dan dia yang memilih tingkatan-tingkatan manusia tertentu yang bisa mengemban misi kenabian dan misi kerasulan. Itu secara umum itu demikian. Itu secara tegas. Tidak ada orang yang beriman, tidak mengimani ini secara mutlak. Ya. Tidak ada yang mengkritisi Allah. Kenapa? Kenapa itu tidak ada itu. Itu iblis saja dalam Al-Quran. Kisahkan kepada kita itu iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih manusia menjadi khalifah Allah di muka bumi, ya, kita kan tahu tuh ya, bahwa betapa iblis memprotes dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita kembali lagi, ya, bagaimana itu pasukan Abraha itu datang menyerang ke Makkah. Itu pasukan Abraha sudah dihadang. Sejak mulai dari Yaman saja dia bergerak, orang Yaman itu berontak, tetapi tidak mampu. Ya.
Yaman sudah dikuasai oleh kekuatan Romawi sebetulnya. Karena kekuatan Abraha ini kan datang dari Ethiopia yang merupakan bagian dari Imperium Romawi. Memang Ethiopia pada saat itu adalah negeri yang merdeka ya. Tetapi dia tetap memiliki hubungan yang sangat khusus dengan Imperium Romawi. Jadi ada pengaruh Imperium Romawi yang pada saat itu bersaing ya, untuk memperebutkan Yaman antara Romawi dan Imperium Persia. Dan itu terus berjalan sudah cukup lama. Tetapi alhamdulillah ya, wilayah Hijaz itu aman dan tentram, tidak terjamah sama sekali. Tidak terjamah sama sekali ya, oleh perbudakan dari imperium-imperium yang besar itu. Bahkan wilayah semenanjung Arabia, apalagi wilayah Hijaz, betul-betul merupakan wilayah yang merdeka dari perbudakan. Dalam negeri pun itu tidak ada. Tidak ada kerajaan. Orang Arab tidak ada kenal namanya kerajaan. Mereka adalah masyarakat Qabali, ya. Berkabilah. Dan hubungan kabilah dengan warga kabilah itu seperti hubungan bapak dengan anak, persis-persis. Tidak ada orang yang menjadi kepala kabilah kecuali orang yang paling mampu berkorban ya untuk menunjukkan bahwa dia bapak dari satu kabilah. Ya, orangnya pemberani itu. Tidak ada yang jadi kepala kabilah atau pengecut. Tidak ada. Dan tidak ada itu kepala kabilah tidak langsung membela siapapun di antara anak buahnya itu yang teraniaya. Itulah model masyarakat Qabali. Terjadi peperangan di antara mereka kadang-kala begitu. Dan semuanya itu demi kehormatan. Ya. Wah, kadang-kadang kehormatannya itu melampaui batas. Ya, itulah ya, sifat-sifatnya orang Arab. Jadi memang orang Arab itu orang paling pasir ya. Ya. Walaupun ada negeri-negeri yang ketika bukan semuanya nomaden ya, tapi pembawaan hidup di padang pasir itu melekat kepada diri pribadi-pribadi Arab itu. Mereka bebas, mereka merdeka. Ya. Tidak ada di sana itu paham-paham feodalis ya yang kita kenal di negeri lain itu tidak ada. Bayangkan orang Arab itu panggilan kehormatannya apa? Nah, bapaknya Sipulan. Sampai sekarang juga. Bapaknya Sipulan. Nabi Muhammad itu panggilannya apa? Abul Qasim. Abu Bakar Siddiq namanya sebetulnya Atiq. Sayyidina Abu Bakar namanya Atiqullah, Atiqul Ka'bah, yang dimerdekakan oleh Ka'bah. Ya. Artinya apa? Itu ibunya itu kalau melahirkan anak laki-laki mati melulu. Kemudian dia berkata kepada Allah, ini ibunya Abu Bakar, ya Allah, ini anak baru lahir. Saya namakan dia apa? Atiqul Ka'bah. Dia dimerdekakan oleh Ka'bah. Ya Allah, jangan kau ambil ini anak. Biar dia mengabdi kepada Ka'bah. Ya, dia tukang sapu di Ka'bah, tukang bersih-bersih di Ka'bah ya Allah. Ini anak ini saya berikan kepada kepada Ka'bah. Ka'bah itu rumah Allah, Baitullah yang dibangun oleh Ibrahim. Itu ibunya ngomong begitu. Itu sudah saya niatkan, saya nazarkan demikian. Ya, itu namanya itu. Tetapi panggilan kehormatannya apa? Abu Bakar. Jadi panggilannya itu lebih terkenal daripada nama dia. Atiqul Ka'bah. Jadi, Abu Bakar. Bakar itu apa? Nama ada kabilah namanya Bakar. Rupanya ada hubungan perkawinan dengan orang Quraisy sekali. Maka namanya ini Abu Bakar. Bapaknya si Bakar. Ya, Umar bin Khattab namanya Abu Hafs. Semua abu semua. Itu orang Arab cukup dipanggil sebagai penghormatan, sebut bapak fulan. Jangan panggil namanya. Panggil nama bapaknya atau nama anaknya yang paling tua. Itu. Tidak usah jauh-jauh sampai dari zaman modern ini.
Itu orang Saudi itu, saya sempat mengajar di Saudi Arabia sekian lama. Itu orang Saudi itu kalau yang rakyat artinya rakyat asli itu ya. Kalau jumpa sama raja, panggil raja apa? Bukan bilang wahai raja, wahai paduka yang mulia. Tidak ada itu begitu ucapan, tidak ada sama sekali. Nah, panggil mereka sama raja itu. Faisal umpamanya. Kemudian itu sesudahnya ini Khalid, Fahad, ya tawilul umr. Itu panggil raja, wahai yang umurnya panjang. Itu tradisi orang Arab zaman dulu itu, bebas. Paling mirip dengan Islam. Ya, paling mirip dengan Islam. Islam itu apa? La ilaha. Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang perlu kita tunduk tuh, tidak ada. Kecuali satu saja. Illallah. Yang mengklaim dia pencipta alam semesta ini, dan pencipta manusia. Dan pemberi rezeki manusia. Itu Tuhan. Semua sembah dia. Semua sama di hadapannya. Jadi paling cocok. Nah, bayangkan kalau Islam itu muncul di Persia. Di mana di Persia itu penuh dengan filsafat, aneka ragam filsafat. Menyembahnya api, tapi ngomong soal filsafat. Ngomong tentang ilmu, luar biasa memang. Dari segi itu maju, tapi kalau sudah masuk ke filsafat ketuhanan lagi. Wah, aneh-aneh lagi. Jadi kalau dia muncul di Semenanjung Arabia, dia muncul dengan mudah. Orang Arab itu realistis. Apa yang dia yakini, dia pegang teguh. Mati pun boleh. Jadi memang, jadi lebih dekat. Oh, orang Arab kan juga menyembah berhala. Sudah kita pelajari bagaimana orang Arab ketika menyembah berhala, cara penyembahannya bagaimana? Coba. Orang Arab itu paling memuliakan apa? Ka'bah. Tidak ada sesuatu yang lebih mereka muliakan seperti Ka'bah. Adakah mereka menyembah Ka'bah? Alhamdulillah. Memang Ka'bah itu Baitullah, suci dan terjaga. Ya. Ketika muncul penyembahan berhala di Semenanjung Arabia, ya, mereka anggap Tuhan-Tuhan yang mereka punya itu tidak suci. Jadi bentuk hubungannya sama patung dan berhala itu unik. Beda sama di negeri-negeri lain. Para penyembah berhala itu melihat berhala itu betul-betul sakral, betul-betul suci. Orang Arab tidak begitu. Orang Arab tidak begitu. Pertama kali mereka berkenalan sama berhala itu dari Suria. Di Suria Raya. Pada saat itu seseorang yang pada saat itu saya lupa namanya, ya, yang sempat menggeser pengaruh keturunan Ismail alaihissalam. Ya. Amr bin Luhai. Amr ibn Luhai, anak saya ingatkan saya. Ya, Amr ibn Luhai ya. Itu kepala kabilah Khuza'ah. Ya. Dia sebetulnya bukan penyembah berhala, tapi dilihat di sana orang itu menyembah berhala, katanya itu bisa minta turun hujan macam-macam. Dia sempat tertipu itu, dan memang dia tertipu dan dia menipu. Kenapa? Karena di negeri Suria itu kan situ negerinya nabi-nabi Yahudi. Kita ini di negeri Arab ini sudah jauh dari kenabian Ismail. Boleh jadi mereka lebih autentik, lebih dekat. Jadi macam-macam ada pengaruh. Nah, saya coba-coba deh beli ini apa nih? Amr ibn Luhai ini. Saya mau beli ini patung satu, mau bawa ke Mekah. Nah, disimpan di mana? Paling tepat disimpan di apa? Di Ka'bah. Karena sesuatu yang tidak suci taruh di Ka'bah disucikan. Ini kan sebetulnya dia membawa sesuatu semacam souvenir begitu ya. Tapi lama kelamaan itu menimbulkan pengaruh negatif.
di Mekah. Mulailah ya, orang-orang Arab ini menyembah patung itu. Patungnya ditaruh di mana? Ada perwakilan Tuhan mereka dalam bentuk patung. Dan yang mereka tuhankan itu pasti itu hubungannya sama malaikat-malaikat. Nah, maka itu Tuhan mereka itu perempuan. Karena malaikatnya itu dapat dikatakan itu perempuan semua. Nah, akan ditaruh di itu. Jadi mereka tidak pernah menyembah, alhamdulillah, tidak ada sejarahnya orang Arab di zaman itu saja, yang jahiliyah itu tidak pernah menyembah Ka'bah. Tetapi meletakkan patung-patung itu atau perwakilan patung itu di Ka'bah. Tapi alhamdulillah ya, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan Rasulullah SAW kota Makkah, dan kota Makkah jatuh kembali kepada milik Islam mutlak, milik Allah Subhanahu wa taala sejati. Pada saat itulah Rasulullah perintahkan supaya itu patung-patung disingkirkan semuanya saat itu. Tapi kalau kita baca itu sejarah penyembahan mereka terhadap patung-patung, kita akan saksikan hal-hal yang ya menggelikan sekali itu. Ya. Betapa mereka ketika itu membuat patung dari kurma. Jadi kenapa buat patung dari kurma? Supaya kalau lapar tinggal makan aja. Ya, jadi ini Tuhan yang disembah, tapi juga ini makanan yang kapan perlu kita makan. Itu antara lain itu demikian. Oh banyak ya. Jadi dan ini bukan waktunya kita berbicara ya soal itu ya. Nah, kita kembali kepada pasukan Abraha. Pasukan Abraha itu kan dikalahkan itu ketika sudah dekat sekali dengan Ka'bah. Jaraknya 3 kilo saja. Mereka berhenti di situ untuk mengumumkan kepada orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, tetangga Ka'bah itu, bahwa kami tidak akan menyakiti kalian, tapi kami datang untuk menghancurkan itu Ka'bah. Ya, singkatnya, ketika dia menggerakkan itu pasukan melangkah pada hari H, itu gajahnya itu berontak. Gajahnya itu berontak. Tidak mau berjalan dia ngelawan dia. Ketika diarahkan ke barat, dia berangkat ke barat. Ke timur juga dia bergerak ke timur. Kembali ke belakang ke Yaman, dia lari cepat. Tapi ketika menuju ke Ka'bah, dia tidak mau pergi. Kemudian Allah kirim pasukan burung ababil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan kejadian itu dengan surat Ababil? Surat yang berbicara tentang kejadian yang historis ini, ya, namanya itu Suratul Fil, di mana Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa Allah bisa menggerakkan apapun bisa jadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tentara yang digerakkan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh Ka'bah. Nah, perhatikan itu ya. Bahwa surat itu namanya apa? Al-Fil. Ya. Sesudah surat Al-Fil itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, tarmihim bihijaratin min sijil ya, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi Allah mengirim burung ababil yang setiap burung itu memiliki 3 butir batu kecil. Dan batu itu adalah batu api. Jadi semua tentara Abraha dan Abraha juga sekaligus itu dibunuh lewat lemparan burung ababil. Tapi nama surat Fil. Nah, itu lemparan itu menjadikan tentara-tentara Abraha itu ka'asfim ma'kul. Menjadi apa? Menjadi
sobekan-sobekan, ya, pecahan-pecahan daunan yang digerogoti oleh ulat. Allah menyatakan demikian. Korbannya itu sedemikian rupa, ya, tercabik-cabik semuanya, ya, ka'asfim ma'kul, seperti dedaunan-dedaunan yang termakan oleh ulat-ulat sampai hancur. Kemudian masuk ke surat apa? Surat Quraisy langsung. Li'ila'i fi Quraisyin. Tahu maknanya apa? Li'ila'i fi Quraisyin. Demi untuk kebiasaan orang-orang Quraisy. Perhatikan. Allah nggak menyatakan aku selamatkan Ka'bah rumahku. Tidak. Aku lakukan penyelamatan Ka'bah itu pada waktunya agar supaya orang-orang Quraisy tetap terjaga kebiasaan mereka. Kebiasaan apa? Kebiasaan berniaga. Ya. Rihlat asy-syita'i was-shaif. Perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Perniagaan niaga. Hubungan orang Quraisy dengan negeri Syam dan negeri Yaman dan negeri-negeri lain, negeri manapun dalam hubungan perniagaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga pertama kali karena orang-orang Quraisy itu, ya, memang di sana tidak ada usaha yang menonjol. Tidak ada hewan di sana. Tidak ada peternakan hewan di sana. Tidak ada perkebunan di sana. Maka orang-orang Quraisy hanya mampu berdagang saja. Ya, dagang itu artinya apa? Ya, tukar menukar antara barang dengan barang yang lain. Kan begitu tuh. Khususnya pada zaman itu, walaupun menggunakan duit, ya, duitnya pun duit Romawi dan duit apa Persia yang mereka gunakan. Mereka belum punya duit, mereka tidak bikin duit, mereka menggunakan itu. Nah, itulah perniagaan itu. Namun mereka itu adalah masyarakat yang benar-benar tolong menolong. Bukan kita mengatakan ini masyarakat yang sangat idealis sekali. Tidak, kita tidak mengatakan begitu, tidak ada. Tetap ada tuh jahiliyah, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Islam. Itu makna jahiliyah itu. Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi secara umumnya mereka masyarakat yang tolong-menolong luar biasa. Orang Mekah itu tidak semuanya orang Quraisy. Tidak, ada pendatang dari negeri-negeri lain, khususnya di Semenanjung Arabia. Ketika orang itu datang di situ dengan keluarganya, pasti orang Quraisy itu ketika duduk agak lama begitu tidak pulang-pulang, kan banyak orang datang untuk umrah, ya, dan mereka memanfaatkan kedatangan mereka juga untuk berniaga, ya, untuk musim haji. Tapi ada yang lama-kelamaan itu senang tinggal di Mekah itu. Begitu mereka tinggal di Mekah, pasti ada keluarga-keluarga Quraisy tertentu datang menemui mereka. Rupanya Anda mau tinggal di sini lebih lama ya. Rupanya Anda mau bertempat tinggal di sini. Iya, umpamanya. Mereka katakan kita bikin hubungan persaudaraan. Ya, itu namanya apa? Al-mawali. Kita saling tolong menolong, kita bersaudara. Itu memang adalah kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan itulah, ya, yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka suka tolong menolong. Hasil daripada perniagaan mereka itu untuk kesejahteraan penduduk Mekah semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, untuk menghormati hubungan baik antara hamba-hambanya, walaupun mereka pada saat itu, ya, lebih banyak di antara mereka yang mensekutukan Allah ketimbang yang masih berusaha menjaga tauhid. Itu di Mekah itu demikian. Maka ketika Rasulullah sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menurunkan firman, kan, coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Li ila'i fi Quraisyin ila fihim, ya, rihlat asy-syita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait.
Allah katakan apa? Sudah cukup, orang-orang Quraisy. Aku membalas kebaikan antara sesama kalian. Ya, dengan apa? Ya, aku jaga keberlangsungan usaha dagang kalian. Karena kalian suka tolong menolong di antara kalian. Kalian kadang-kadang menjamu orang-orang yang datang berhaji. Kalian bagaimana menerima pendatang-pendatang yang mau bertempat tinggal di sini, kamu jadikan itu saudara kalian. Jadi seakan-akan Allah menyatakan demikian. Untuk itu aku mendemonstrasikan pembelaanku kepada rumahku itu dan kukaitkan dengan kepentingan kalian. Itu makna dari surat Quraisy tersebut, ya. Tetapi sudah cukup, ya. Sudah cukup kalian tidak mengesahkan aku. Maka lihat dulu. Rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Sudah tiba saatnya wahai manusia-manusia Quraisy, manusia-manusia Makkah, ya. Falyabudu, seyogianya kamu itu, ya, mengesahkan Allah. Ya'budullah itu. Rabb hadzal bait. Kamu sembah pemilik rumah ini. Rumah artinya Ka'bah. Artinya Tuhan, pemilik juga Tuhan, ya. Rabbah. Perhatikan kata-kata Rabb artinya apa? Pemilik dan Tuhan yang disembah. Ya. Rabb hadzal bait, ya. Pemilik dan Tuhan pencipta rumah ini. Alladzi at'amahum min ju'in, yang sudah membuat kalian itu selamat dari kelaparan. Kelaparan bisa terjadi di mana-mana, tapi tidak ada terjadi di Makkah sama sekali. Wa amanahum min khauf, dan negeri yang paling aman dan tentram. Karena seluruh kabilah-kabilah Arab sangat menghormati Quraisy. Karena Quraisy ini adalah tetangga Ka'bah. Quraisy ini adalah orang yang mengurusi Ka'bah dan menyambut baik para pendatang-pendatang terus-menerus demikian. Namun Allah menyatakan Allah juga yang memberikan kalian makanan, menyelamatkan kalian dari segala bentuk kelaparan, dan memberikan hidup kamu dalam aman dan damai. Dan Makkah adalah kota yang aman. Jadi kita lihat bahwa memang Makkah ini cocok sekali, ya, untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat munculnya munculnya agama, munculnya wahyu yang terakhir, ya. Kenapa? Ya, akan lebih mudah disambut oleh orang-orang Arab. Dia muncul di satu tempat yang lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat itu. Nah, sekali lagi bayangkan kalau dia muncul di di Imperium Romawi, yang pada saat itu terjadi ya, arti pertarungan antara aliran-aliran yang bermacam-macam, dan kita tahu bahwa bagaimana itu Konstantin, ya mengumpulkan aliran-aliran itu untuk bukan untuk diskusi mana yang paling benar, bukan, tapi untuk dikuasai itu semuanya. Kemudian dia mengumumkan dirinya sebagai seorang Kristiani dan mengatakan agama Romawi adalah agama Kristen. Tetapi dia robah semuanya. Ya, kita tahu bahwa agama Nasrani yang dibawa oleh Al-Masih, ya, hari ibadah mereka kan hari Sabtu. Itulah ibadahnya, ya, di zamannya kenabian Nabi Musa alaihi salam. Tapi kenapa kok jadi Nasrani yang dibawa oleh Al-Masih itu, ya, kok ibadahnya pada jatuh hari Minggu? Hari Minggu itu adalah hari ibadah penyembah berhala di zaman kekuasaan Romawi. Jadi memang agama Imperium Romawi sekarang resminya agama Nasrani. Tetapi tradisi peribadatannya sangat dipengaruhi oleh pemikiran non ilahi, ya. Maka itu hari ibadahnya apa? Sunday, hari matahari.
Bahasa mereka Minggu. Artinya apa? Tuhan matahari. Jadi itu kan kelihatan sekali. Jadi luar biasa, pengaruh filsafatnya luar biasa. Itu memerlukan filsafat itu. Bagaimana itu semua dirubah sana kemari agar supaya masyarakat bisa menerimanya. Nah, ini kalau Islam yang sederhana itu, yang Tuhannya sederhana sekali, Tuhannya satu yang Maha Esa, Tuhannya adalah Tuhan alam semesta ini, kan mudah sekali diterima oleh manusia. Nah, bayangkan itu. Ya. Kalau kita untuk menyebarkan suatu faham, ya, kita kan harus memilih tempat yang tidak ada penekanan di sana. Ya. Tidak ada hambatan-hambatan berat. Bukan berarti Nabi Muhammad SAW itu ketika menyiarkan Islam itu tidak ada halangan-halangan, rintangan-rintangan, banyak. Tetapi bayangkan saja kalau muncul di Imperium Romawi itu bagaimana ceritanya itu. Ya. Demikian juga kalau muncul di Imperium Persia dan di tempat manapun juga. Ya, baik. Ini masih panjang ini. Baik, bagaimana Pak Edwin? Halo. Masih ada waktu? Ya, ya. Silakan Pak Kiai, masih ada waktu. Baik. Nabi SAW ketika memperkenalkan Islam kepada orang-orang Arab, ya harus orang Arab kan, di negeri Arab kan. Di pertama kali beliau berhubungan mau tidak mau dengan penduduk tempat di mana beliau itu menyampaikan agama. Beliau mengatakan kepada orang-orang Arab, atau kalau kita dalam bahasa Islam dia mengatakan kepada umatnya, ya, innama bu'istu liutammimu makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menghormati ya, tradisi-tradisi yang baik, tradisi-tradisi yang mendarah mendaging di suatu masyarakat. Nah, sehingga menjadi watak masyarakat itu. Itulah namanya akhlak. Namanya akhlak itu, ya. Baik. Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan, ya, keberakhlakan masyarakat atau keberakhlakan manusia. Manusia yang berakhlak. Artinya beliau itu mengakui bahwa masyarakat ini bukan kosong dari akhlak, tapi akhlaknya itu perlu disempurnakan. Satu itu. Dan saya melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga bisa berlaku di negeri-negeri manapun di dunia. Saya lantas ingat negeri kita ini, ya, tanah Melayu ini, Nusantara ini, ya, khususnya Pulau Jawa. Kenapa Pulau Jawa yang saya ambilkan sebagai contoh? Karena Pulau Jawa ini adalah pulau yang terpadat di dunia. Banyak sekali itu penduduknya, banyak betul. Saya kira sejak lama sudah banyak itu, sudah banyak ya. Kita kenal di Pulau Jawa ini ada orang Sunda, ya, ada orang Jawa, ya, ada orang Madura, ya, pokoknya jumlahnya banyak deh, ya. Apalagi adanya pendatang, kemudian kita lihat, ya, bahasa Jawa itu begitu dominan, bahasa yang begitu dibanggakan oleh penduduknya. Kita kenal dengan istilah tata krama, ya. Tata krama. Tata krama. Tata krama itu kira-kira apa ya? Ya, suatu adat istiadat yang indah, simpatik untuk kehidupan bersama.
di suatu masyarakat. Kira-kira ya, kalau saya keliru nanti ditegur itu. Kalau saya salah memahaminya itu. Itulah tata krama. Ya, tata krama itu ya, kayaknya menurut saya, perasaan saya, ya mirip-mirip dengan akhlak. Mirip-mirip dengan akhlak ya. Nah, kalau al-akhlak itu kata plural. Akhlakun. Ya. Singularnya apa? Mufradnya itu khuluq. Khuluq. Kata-kata khuluq. Kata-kata khuluq itu satu akar kata dengan apa? Dengan khalq. Apa itu khalq? Ciptaan. Satu akar kata dengan makhluk. Yang diciptakan. Kalau Allah khaliq. Allah pencipta. Al-Khaliq Jalla Jalaluh. Ya. Manusia makhluk. Dan selain manusia juga makhluk. Nah, manusia itu ada fisik, ada psikis, ya, ada kejiwaan. Kalau fisik sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba, ya, itu namanya fisik. Tapi psikis tidak. Ya. Kita menginginkan sesuatu itu sesuatu yang di dalam. Itu hanya bisa dilihat dengan mata hati. Ya. Sedangkan khuluq ada sesuatu yang tidak bisa dinilai. Ya, tidak bisa dinilai kecuali dengan mata hati. Itu namanya khuluq, akhlak namanya. Apa itu akhlak yang baik? Ya. Akhlak yang baik. Ya. Pokoknya akhlak. Akhlak itu adalah kondisi kejiwaan. Kondisi kejiwaan seseorang yang menyukai sifat-sifat tertentu. Sedemikian rupa sehingga sifat-sifat itu ya merupakan bagian daripada dirinya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang dia melakukannya dengan mudah dan gampang. Seakan-akan ketika dia melakukannya secara otomatis. Tanpa beban. Itu namanya apa? Yang menjadi khuluq. Jadi sifat. Mendarah daging daripada diri seseorang. Saya kira boleh jadi ini mirip-mirip dengan tata krama. Wallahu a'lam yani. Ya. Ya. Jadi saya itu demikian. Baik. Ya. 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 Baik Pak Kiai. Baik ya. Ya. Pak Kiai masih mau sedikit lanjut atau ada yang bertanya juga nih Pak Kiai? Boleh ya. Selingan Iya. baik ya. Ya. Ya ini agak melenceng sini Pak Kiai dari topik Sirah Nabawiyah begitu. Ya. Jadi dari ada Saudari Arafah. Pertanyaannya ini apa general begitu Pak Kiai ya. Mungkin beliau merasa situasi yang sedikit membingungkan ya. Jadi pertanyaannya begini Pak Kiai. Dalam situasi sekarang yang sedang dihadapi ya secara umum lah, maka sikap kita sebagai Muslim ini melihat keadaan seperti ini itu bagaimana sikap yang seharusnya atau sikap yang pasnya itu seperti apa begitu? Begitu pertanyaannya Pak Kiai. Ya. Situasi yang kita hadapi ini kan bermacam-macam sekali. Jadi pertanyaan umum sekali. Ya, ini general. Gimana? Hah? Ya, jadi ini situasi yang general memang bisa dianggap juga seperti apa ya? Seperti ya kita arahnya tentu positive thinking begitu ya Pak Kiai ya. Tapi mungkin ada arahan yang lebih jauh lagi begitu Pak Kiai. Kalau bagi saya, kita sebagai seorang Muslim menghadapi kehidupan ini semuanya syukur.
Semuanya itu alhamdulillah. Ya, ini karena pertanyaannya itu umum loh ya. Saya menjawabnya secara umum juga. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mendidik kita itu. Beliau menerjemahkan hidup beliau. Jadi beliau bukan mengajarkan kepada kita sesuatu teori saja, tidak, sesuatu yang bisa dipraktekkan, diyakini dan diimani. Tidak ada yang kita jalani dalam hidup ini ya terlepas daripada imani dan islami, tidak bisa. Nah, jadi beliau itu mengajarkan kepada kita dan berkata kepada kita, setiap kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita lega, kita senang, kita nyaman, nikmat, kita katakan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa saja yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita peroleh dari hal yang baik, kita katakan apa? Alhamdulillah. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, yang dia itu binikmatihi, dengan nikmat yang dia berikan kepada saya ini, ya, tatimmus shalihat. Saya memohon ya Allah, dengan nikmat ini banyak urusan-urusan menjadi soleh dengannya. Modal saya ini sehat umpamanya. Sehat saya ini ya Allah, saya syukur sama kamu, jadikan dia sebagai kekuatan yang saya bisa mewujudkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Aktiviti-aktiviti yang solehah, yang berguna di dunia sampai akhirat loh. Kata-kata solehah. Satu itu. Tapi bagaimana kalau kebalikannya? Juga berkata, ya, alhamdulillahi ala kulli hal. Subhanallah. Kita terima ya Allah ini, kita hadapi dengan optimis. Sehingga tidak membuat kita terbakar oleh emosi. Semua itu ya kita katakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini negatif ya Allah. Ini tidak enak. Tetapi Engkau mampu membantu saya untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang positif. Maka itu dia kaitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya Allah Subhanahu wa taala subhanallah yang maha mampu merubah. Jadi kalau saya ditanya soal masalah yang umum begini macam, jawabannya begitu. Jadi memang itu dari mula kita membangun hidup ini itu berkaitan dengan Allah. Jadi pasti ada jalan keluarnya, tidak ada. Allah sendiri menyatakan begitu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ada. Betul itu tidak langsung kita ke surga loh, tidak. Allah akan memberikan kita jalan keluar. Janji Allah. Ya, kalau kita tidak percaya sama janji Allah, mau percaya sama omongannya siapa? Ya, bukan berarti lantas kita menerima segala sesuatu, ya, begitu saja, tidak. Ya, yang bisa kita perbaiki, yang tidak bisa kita perbaiki, insya Allah ada orang lain yang memperbaikinya. Ya begitulah. Ya, saya kira begitu Pak Edwin. Wallahu a'lam. Ya. Nah, jadi ada nyambung juga nih di Japri-nya Pak Kiai. Jadi dalam kondisi agak membingungkan itu, mungkin masih general juga nih Pak Kiai ya. Jadi, tapi kalau saya ambil dari kalimat beliau ini, membingungkan mungkin apakah kita tegas dalam satu tindakan atau kita bijak begitu, dan mungkin kalau perlu diam ya. Diam itu emas misalkan, atau bagaimana? Mungkin begitu ya Pak Kiai, yang agak sedikit sesuai pertanyaannya nih begitu. Ya, subhanallah. Ya, itu ada kadang-kala pertanyaan itu ya ini menunjukkan apa?
Rasulullah mengatakan bahwa ya, ittaqu fitnatan, hati-hati sama fitnah. Ya, ya. Ittaqu fitnatan. Ya. La tusibul ladzina zalamu minkum khasa. Ya. Hati-hati ya kepada suatu fitnah. Dia tidak menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman saja. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khasa. Hati-hati. Itu artinya apa? Jadilah manusia yang aktif, bergerak secara positif, ya. Membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Dan itu dalam suatu masyarakat kita perlu ada bimbingan, ada suatu kesatuan. Tetapi kalau kita ini tidak memiliki kesatuan, kita tidak memiliki pemimpin, nah inilah musibah yang terbesar. Tetapi tetap saja kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu, ya. Bukan saja dalam salat, di luar salat kita harus lebih banyak itu, ya, mempelajari dari Al-Qur'anul Karim bagaimana kita menghadapi masalah ini. Jadi memang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mudah-mudahan ya apakah zaman kita ini ya mungkin tidak separah itu. Ya, Nabi mengatakan ya ja'alul halima hairana. Orang yang halim itu orang yang memiliki daya tahan yang luar biasa sebetulnya. Al-Halim itu orang yang dermawan sekali. Ya. Ya, pemaaf sekali. Sabar sekali. Al-Halim ini berada dalam posisi yang dia katakan ini membingungkan saya. Saya sudah, mudah-mudahan itu belum terjadi. Ya, kalau itu terjadi, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi dalam keadaan yang lain, mereka berjalan, kemudian mereka lihat kuburan. Kamu berjalan dan kamu lihat ada kuburan. Kamu berkata, oh alangkah baiknya kalau saya pemilik kuburan ini. Nanti kata saya sudah meninggal dunia, tentu saya sudah terbebaskan dari keadaan ini. Padahal kita dianjurkan untuk berusia panjang. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Itu anjuran daripada agama. Ya, maka tidak boleh kita meminta mati, tidak boleh. Kecuali apa? Kecuali kita merasa bahwa hidup ini tidak baik sudah, tidak membawa kebaikan bagi kita. Itu pun kita masih berkata kepada Allah, andai kata ya hidup ini masih saya perlu, pulangkan saya kepadamu ya Allah. Itu ada demikian, tapi insya Allah tidaklah sampai ketinggalan yang separahnya, ya. Tapi ini kita sekarang dengan cara bersolat, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya negeri kita bisa lebih baik besok, insya Allah Taala. Maka jangan berhenti itu kita berdoa. Di doa kita sekarang tidak bukan satu pribadi untuk negeri ini. Negeri ini mahal ini. Mahal. Jadi kita jadi jangan lupa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Doa mukhul ibadah. Doa itu inti daripada agama, daripada ibadah. Artinya itu semuanya, jadi kita berhidup, kita beribadah semuanya, ya. Jadi manusia yang paling gagal adalah manusia yang gagal dalam berdoa. Ya. Kita tidak boleh itu gagal dalam doa. Kenapa? Iblis saja berdoa kok. Iblis. Masa kita tidak berdoa? Khairan insya Allah.
ya keadaan akan lebih baik, insya Allah Taala. Ya, kita ngomong insya Allah. Ya. Jadi kalau umat ini semuanya itu tiap hari itu doa sama Allah, doa, semuanya doa. Kita perlu ada yang komando itu begitu. Iya. Baik. Baik, betul ya. Betul, ada yang komando. Ayo doa semua ada. Maka kita harus tetap saling cinta di antara kita, ya, sesama muslimin, terus sesama warga bangsa, sesama manusia. Ya, harus ada pendekatan. Jadi kelihatannya orang baik insya Allah masih banyak di Indonesia insya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah Pak Kiai. Masya Allah, jadi semakin jelas gamblang begitu Pak Kiai. Namun ini ada japri lagi juga nih Pak Kiai. Masih berkaitan juga pertanyaannya tapi dari orang yang berbeda. Jadi saya coba bacakan nih Pak Kiai. Bagaimana cara kita menyikapi sikap atau pendapat serta akhlak orang-orang yang berpengaruh yang kadang tidak sesuai dengan mayoritas Islam, ini ya, mestinya. Tapi ada juga yang sekumpulan banyak orang menerimanya karena sah saja berbeda pendapat sekalipun dalam hal syariat agama. Jadi bagaimana kita menentukan sikap dan membuat pilihan yang mana harus diikuti? Nah, itu pertanyaannya Pak Kiai. Tafadhol. Ya, kalau soal mengikut itu kan masalah jelas pribadi itu. Nggak usah diikutin. Kenapa diikutin? Nggak usah diikutin, insya Allah jangan kita sampai terpaksa ya. Ya, nggak ada. Ya, sabar ya boleh jadi, ikut lain. Kata ya, nggak ada. Jadi kita ikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh. Ya. Jangan ikut manusia, ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi tetap cinta kepada manusia itu, bukan untuk diikuti. Dari mana itu ya? Dari mana ya? Itu ya, saya tidak usah beri contoh lah, mungkin contohnya terlalu berat ya. Jangan. Tapi memang begitu ya. Jadi ada titik-titik tertentu ketika kita misalkan pribadi bingung, ini kan selalu dalam Islam ada jalan keluarnya, misalnya melalui sholat istikharah begitu ya Pak Kiai. Jadi artinya kita bagaimana meningkatkan rasa yakin atas sarana sholat istikharah dan beserta hasilnya begitu ya. Mungkin bisa melihat ke sudut itu juga ya Pak Kiai. Iya. Ya, baik. Jadi ya, ini begini saja. Jadi ada hal-hal tertentu ya. Ya, kenapa kita disuruh berpuasa ya? Setelah akan datang kita, insya Allah panjangkan umur kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kan kita berpuasa. Nah, berpuasa ini namanya apa? Kita menahan lapar, ya. Kita sabar. Itulah bagian daripada hikmah berpuasa itu. Dan berpuasa itu kesempatan berdoa yang sangat berbobot ya ini doanya. Ya, itu semuanya. Ya. Soal makanan umpamanya, ya sudah. Makanan yang kita anggap haram ya jangan kita belilah. Dan kita makan itu. Tidak ada terpaksa itu, tidak ada itu. Insya Allah, tidak sampai ke begitulah, ya. Ya, subhanallah, ya, subhanallah. Baik Pak Kiai. Ya. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi. Saya bacakan nih Pak Kiai ya. Baik. Jadi kami pernah bahas dalam halakoh kecil di Dallas mengenai An-Nasr, surat An-Nasr, Quraisy, dan Al-Fil. Dari tadabbur ketiga surat tersebut berkaitan pemahamannya, dari ketiga tersebut berkaitan dengan pemahamannya. Pertanyaannya adalah ada dua nih Pak Kiai. Satu,
apakah ada hubungannya dari ketiga surat tersebut? Lalu yang kedua, kita sempat ada beberapa paham yang berbeda dalam surat An-Nasr, bahwa kenapa bangsa Arab dalam kurung Quraisy menyembah berhala juga. Nah, begitu pertanyaan. Surat An-Nasr. Surat tersebut ya, An-Nasr, Quraisy dan Al-Fil. Oh, An-Nasr kan itu idza jaa nasrullah wal fath. Iya. Kan wa ra'aitan nasa yadkhulun fi karena suratnya itu ayatnya gamblang-gamblang sekali, yang ditanyakan apa ini? Jika datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya itu pembukaan Mekah. Ya, ya. Kan selama itu kan kota Mekah dikuasai oleh kekuatan yang syirik, yang musyrik. Kemudian Rasulullah SAW dengan inayah ilahiyah, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, itu membuka kota itu dengan damai, dengan damai. Itu Rasulullah SAW itu dia menggerakkan pasukan itu ke Mekah, itu perjalanannya penuh rahasia. Subhanallah. Bayangkan Rasulullah mempersiapkan pasukan untuk membuka Mekah. Mengambil keputusan ini, itu tidak ada sahabat-sahabat yang tahu. Tidak ada. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak tahu. Tidak tahu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu takut pada saat itu kalau Rasulullah menggerakkan pasukan pada saat itu dia membayangkan bisa terjadi kemenangan total oleh Rasulullah SAW, tapi korbannya besar. Jadi Abu Bakar melihat ini sesuatu. Kenapa? Pada saat itu Rasulullah tidak beritahu sama siapa-siapa. Rasulullah itu membangun satu kekuatan di dalam, menarik muslimin yang di luar Madinah, di mana-mana sudah datang ke Madinah. Kemudian Madinah itu dijaga oleh pasukan khusus. Dia perintah saja sama Abu Talha, kau memimpin pasukan ya, semacam polisi itu memblokade ini Madinah. Tidak ada orang yang masuk, tidak ada yang keluar. Jadi Sayyidina Abu Bakar orang yang cerdas. Ini Rasulullah sudah mengambil keputusan menggerakkan pasukan menuju ke Mekah. Itu ketika orang Mekah itu melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ikut serta menyerang ini Khuza'ah. Khuza'ah itu sudah masuk bagian daripada bagian daripada sekutu Rasulullah. Khuza'ah itu ada muslimin dan banyak juga yang tidak muslimin, tapi kami bergabung sama engkau wahai Nabi. Ya, kau yang terbaik, ya. Kau yang menjaga persaudaraan, engkau yang menepati janji, tidak pernah ini tidak. Nah, sedangkan Banu Bakar lawannya Khuza'ah. Ada kongkiran di antara mereka. Jadi ini masuk ke Quraisy. Kemudian itu Banu Bakar itu khianat sama Khuza'ah. Dan orang Quraisy ikut khianat. Jadi itu sudah pelanggaran. Orang-orang itu Khuza'ah ini lari masuk. Maka tokoh Khuza'ah, pemimpinnya datang ke Madinah, berikan laporan dengan sebuah puisi bahwa kami dilakukan begini-begini. Rasulullah mengatakan nusirta ya Fulan, kamu akan dibela. Kamu akan dibela kalian. Nabi ngomong cuma begitu saja. Datang utusan dari Mekah supaya kami tidak ikut campur, begini segala macam. Pokoknya itu singkatnya begitu. Jadi memang Rasulullah ketika sudah menggerakkan pasukan itu, kumpul di Madinah,
Itu jumlah pasukannya jadi 10.000. Itu pasukan yang terbesar kali mungkin. Pasukan membuka kota Makkah itu pasukan yang terbesar untuk pasukan-pasukan Arab pada zaman sebelumnya itu 10.000. Rasulullah menggerakkan itu pasukan. Tiba-tiba menggerakkan, tiba saatnya langsung berangkat. Pertama kali Rasulullah selalu membawa pasukannya itu nggak jelas bagi orang lain. Jadi kadang-kadang tidak langsung ke alamatnya. Diambil jalan yang lain. Tiba-tiba dia gerakkan sudah pada saatnya menuju ke Mekah. Nah, itu ketika sampai di Mekah itu Rasulullah suruh hidupkan api unggun. Orang Mekah ketika menyaksikan api unggun yang sebegitu banyaknya itu, sudah tahu ini pasukan luar biasa ini. Bukan lawannya itu. Kenapa Rasulullah buat demikian? Supaya mereka takluk, mereka tunduk. Rasulullah ingin masuk ke kota Makkah tanpa korban. Rasulullah tidak mau satu pun dari penduduk Makkah yang terluka, apalagi mati. Ya. Karena ada muslimin di sana dan Rasulullah tidak mau siapapun yang mati. Sedemikian rupa ya ini. Cara Rasulullah SAW. Hanya kan mereka tunduk. Itulah turun firman Allah SWT. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa. Sampai akhir ayatnya. Suratul Fil itu jelas. Suratul Quraisy juga jelas. Jadi mana maksudnya pertentangan yang di mana tidak ada. Apa yang dipertentangkan di situ tidak ada. Tidak ada muslimin mempertentangkan masalah itu sama sekali nggak ada itu. Saya tidak pernah terbaca oleh saya. Jadi pertanyaannya bukan lebih ke pertentangannya, tapi apakah ada hubungannya antara ketiga surat tersebut, Pak Kiai? Lalu pertanyaan yang terakhirnya justru dari diskusi halakoh tersebut di dalam surat An-Nasr, maka ada pertanyaan kenapa bangsa Arab Quraisy ini menyembah berhala juga gitu, Pak Kiai. Mungkin itu ada hubungannya kepada memang sejarah jahiliyah begitu ya. Ya, memang begitu. Iya. Dunia ini bikin kita jadi syirik kan. Bisa sekali ya. Jadi tapi sudah mereka tobat, mereka masuk Islam sudah habis. Iya. Tetapi yang paling jelas dan gamblang, tidak ada munafik di Mekah. Tidak ada munafik dalam golongan Quraisy, sama sekali tidak ada. Dia tidak mau, dia bilang dia tidak mau. Tidak basa-basi sama sekali. Tidak pelin-pelan. Dia kafir. Dia tidak mau menolak Nabi Muhammad. Dia katakan, wahai Muhammad, kami tidak mau, kami keberatan. Kalau segala kebesaran Allah berikan kepada keluarga Bani Hashim, kita sama-sama loh, kita ini bersaudara semuanya. Tapi kenapa ya ini orang-orang Bani Hashim itu kok begitu bagus-bagus semuanya? Ya. Bukan yang paling kaya, paling berpengaruh. Dan memang Rasulullah juga menyatakan demikian. Ikhtarallahu min Ismail. Ikhtarallah Ismail min waladi Adam, min waladi Ibrahim. Anak-anak Ibrahim itu banyak yang jadi nabi. Mungkin yang langsung lahir dari Ibrahim itu semua jadi nabi. Tapi Allah pilih Ismail. Apa maknanya itu? Ikhtarallahu Ismail min waladi Ibrahim. Allah memilih Ismail untuk jadi bapak saya. Jadi orang yang melahirkan saya itu, saya ini cucunya Ibrahim, tapi bapak saya Ismail. Itu pilihan Allah. Rasulullah memang pilihan di atas pilihan di atas pilihan Rasulullah. Allah mempersiapkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki cara dan dia mendidik kita begitu demikian, mempersiapkan itu. Kemudian ikhtara min Ismail Kinana. Anak-anak Ismail itu bagus-bagus ya, bertakwa semuanya itu. Di antara anak-anak Ismail itu ada grup yang lebih terjaga.
Itu Banu Kinanah. Kinanah dikatakan. Waqtara Quraisyan min Kinanah. Kemudian dari Kinanah ini dipilih Quraisy. Waqtara Bani Hashim min Quraisy. Dikatakan dan Allah memilih keluarga Hashim, anak-anak Hashim dari kalangan Quraisy. Waqtarani min Quraisy. Waqtarani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari anak-anak Hashim. Wa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku pilihan dan dari pilihan dan dari pilihan. Itu Rasulullah SAW dia diamalkan. Nah itu jadi keberatan oleh Al-Walid ibn al-Mughirah. Dia bilang, wahai anakku. Dia bilang anak. Rasulullah itu kan ibunya dari Bani al-Makhzumi. Ibu Rasulullah SAW. Ibunya Abdullah maksud saya. Bukan ibu Rasulullah, ibu Aminah dari Bani Zuhra. Ya. Bani Zuhra itu saudaranya Hashim. Subhanallah. Nah, ini. Tapi kalau Banu Al-Makhzumi, keluarganya Abu Jahal, tidak. Tetapi Rasulullah SAW itu ibunya Abdullah ya, dan pamannya Abu Talib. Ibu mereka berdua namanya Fatimah Al-Makhzumiyah. Masih dekat sekali dengan Abu Jahal. Jadi sebetulnya ini biasa itu. Jadi kita lihat enggak itu bagaimana saudara-saudara Yusuf itu konkuren sama Yusuf alaihissalam. Karena mereka ini keluarga kenabian. Jadi anak-anaknya Ibrahim itu semua nabi, banyak yang nabi. Sedangkan Yakub cucunya. Jadi mereka merasanya cicit ini, kita ini bakal jadi nabi-nabi ini. Jadi Allah suruh kita ke sana, ke sini, ke sini. Tapi kelihatannya lebih menonjol itu Yusuf. Kalau Yusuf ini kita nggak mau Yusuf dong, dia kecilan, kok kita lebih gede. Jadi itu sebetulnya bisa muncul begitu loh. Dan Allah yang pilih mereka itu adalah yang paling sebetulnya musalim, yang paling baik sebetulnya. Itu urusan Allah ya nih. Bisa terjadi begitu ya nih. Ya. Tapi lihat saja itu, ya bagaimana itu orang-orang baik ketika jadi menyimpang, ya tetap saja terukur atau paling tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama loh. Lihat, mereka ketika niatnya mau membunuh Yusuf. Nah, di dalam Al-Quran kita baca apa? Mengatakan apa? Kalau janganlah membunuh. Bagaimana kalau kita lemparkan dia saja di sumur, masukkan dia ke sumur. Itu pun kalau mau kita lanjutkan program kita. Tuh, lihat cara dia ngomong apa? Dalam Al-Quran kita baca ya itu. Kita cek waktu itu cukup. Jadi di dalam diskusi mereka itu ada yang mengatakan kalau memang kita betul-betul mau melanjutkan program kita, singkirkan ini Yusuf dari dekapan ayahanda kita supaya ayah kita perhatikan kita, doa untuk kita. Jadi mereka curiga ayah mereka jadinya. Nah, doanya semua pada Yusuf kali, Pak Yusuf ini bakal ini kelihatan istimewa banget ini. Nah, kita singkirkan saja biar ayah kita putus asa. Tidak ada Yusuf di sini. Ya. Nah, kalau memang mau kita lanjutkan, janganlah bunuh. Diperhatikan. Niatnya pertama kali membunuh kan, nurun. Kita buang saja. Nah, kemudian dia bilang apa? Kita buang, kita cari sumur yang strategis, yang orang lewat di situ, biar ada yang pungut dia. Bapak lihat ya, menurun loh. Biar ada yang pungut dia. Ya. Ya. Nanti kalau mereka pungut dia, pasti mereka ketakutan. Mereka lihat anak cakep banget, baik. Pasti anaknya orang baik-baik ini. Pasti orang-orang yang akan keluar mencari kita bisa ketangkap ini. Di hari kita ini tuduh mencuri. Dia pasti jual kepada orang yang baik-baik. Jadi coba apa cobanya?
Bayangkan itu gimana itu mereka punya strategis untuk membunuh Yusuf, kok menurun terus begitu macam. Bapak lihat loh. Jadi keluarga yang baik itu bukan tidak bisa menyimpang, tapi lihat penyimpangannya. Tidak sadis. Ujung-ujungnya ya begitu, kecuali kalau memang dari dulunya memang sudah terlatih untuk melakukan hal-hal yang ini. Tidak ada, Pak. Subhanallah. Maka ketika Rasulullah SAW, orang-orang Madinah yang membela Nabi kita, membela Nabi kita, luar biasa kan? Mereka mencaci maki orang Quraisy. Ya. Dan mereka membalas cacian orang Quraisy itu dengan pembelaan kepada Nabi, oke saja. Ketika mereka mencaci maki Quraisy agak kelewatan, Nabi mengatakan apa? Jangan kepada orang Quraisy begitu. Nanti besok mereka masuk Islam, kamu lihat mereka. Ayo, kamu lihat apa yang mereka buat. Jangan. Itu omongan Nabi. Maknanya apa? Lihat bagaimana orang Quraisy ketika dia masuk Islam. Lihat Abu Jahal kan tewas ya, di perang Badar. Lihat anaknya ketika masuk Islam. Ikrimah ibnu Abi Jahal, apa yang dia buat? Nah, kita perlu belajar lebih dalam lebih ini. Baru lihat, baru kita heran. Itu pahlawan-pahlawan mereka memang tidak sekaliber apa ya, sahabat-sahabat al-muhajirun as-sabiqun al-awwalun. Itu derajatnya lain. Kenapa? Kalau lebih dulu. Termasuk mereka itu dari Quraisy dan termasuk dari lain Quraisy lebih dulu. Ya udah. Itu memang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara duniawi kerja mereka luar biasa. Orang-orang Quraisy itu ketika tobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Subhanallah, orang yang tobat itu. Nah, orang lain pun kagum kepada mereka dan mereka mengakui kalian sudah lebih dulu. Kami yang tertinggal. Ya. Itu siapa? Al-Harith bin Hisham, adiknya Abu Jahal. Kalau Bapak baca sejarahnya dia ketika dia masuk Islam, kita bisa menangis. Artinya yang dia buat sesuatu yang, tapi dia tetap mengatakan apa? Saudara-saudaraku, kita harus mengakui saudara-saudara kita Muslimin yang lebih dulu ini. Jangan sampai itu begitu Pak. Iya. Kita juga mengharap insya Allah Indonesia ya, bisa jadi baik insya Allah. Amin, amin. Ya. Baik, Pak Kiai, ini sudah direspon juga. Terima kasih penjelasannya. Insya Allah. Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa, Pak Kiai. Baik. Ya. Saya ingin tuh satu di antara kita tuh siapa-siapa seluruh doa ya. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك اللهم أن تصلي وتسلم وتبارك على محمد وآل محمد وأن تؤتيه الوسيلة والفضيلة والشرفة واليد العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah Tuhan kami, dalam keadaan kami menghadapi aneka ragam cobaan-cobaan hidup, besarnya tanggung jawab yang kami hadapi, ketidakmampuan kami, ya Allah, untuk memahami bagaimana menghadapi keadaan ini. Maka tidak ada jalan bagi kami, ya Allah, kecuali kami mengakui bahwa itu adalah kesalahan-kesalahan kami yang lalu, ya Allah.
kami sebagai warga bangsa, khususnya kami sebagai umat yang beriman, ya Allah, kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan terhadap diri kami sendiri, terhadap sesama manusia, ya Allah. Kami melangkah dengan langkah-langkah yang tidak persis-persis seperti yang ditunjukkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Kami patut untuk mendapatkan teguran darimu, ya Allah. Namun kami tidak berdaya, ya Allah, untuk berhadapan dengan keadaan ini. Maka tidak ada tempat kami mendapatkan pertolongan menghadapi keadaan yang kami hadapi kecuali kami berlari menuju kepadamu, ya Allah. Allahumma la manja'a wa la malja'a minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat kami mendapatkan pelukan kasih sayang dan pengarahan kecuali kami kembali kepadamu, ya Allah. Kami takut dengan akibat-akibat yang dihasilkan oleh dosa-dosa kami. Kami berlari menuju kepadamu, ya Allah, meminta pengampunanmu dan pertolonganmu. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami juga berkata kepadamu, seperti para pendahulu kami di zaman kenabian yang lalu, ya Allah. Ar-Ribiyun, para wali-wali Allah, tentara-tentara Allah, bersama nabi-nabi mereka, ya Allah, pernah mengalami pukulan-pukulan berat. Mereka tidak pernah menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Karena pembelaan darimu terjamin, ya Allah. Kenapa pembelaan itu tidak datang? Berarti kami yang tidak menepati janji, tidak sempurna memenuhi tekad kami untuk tetap tulus kepadamu, ya Allah. Mereka berkata kepadamu, ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, kami minta ampun, ya Allah, atas dosa-dosa kami yang terang-terang kami rasakan itu dosa. Dan ada dosa-dosa yang kami tidak tahu persis karena kami salah perhitungan, karena kami tidak bisa mampu menimbulkan keseimbangan di dalam berpikir dan di dalam bertindak. Wa israfana fi amrina. Kami merasa tidak mungkin bisa terjadi ini kecuali kami tidak bisa melakukan apa yang harus kami lakukan secara tepat dan terukur. Itu kesalahan kami, ya Allah. Kuatkanlah iman kami. Betapapun kami salah, betapapun kami berdosa, ya Allah, jaga istiqamah kami. Kuatkan iman kami. Kuatkanlah yakin kami kepada iman, kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada Nabi. Puncaknya hubungan kami dengan Engkau, ya Allah. Wansurna alal qaumil kafirin. Menangkanlah kami atas orang-orang kafir. Orang-orang yang berniat jahat kepada kami, ya Allah. Orang-orang yang berkhianat kepada kami, ya Allah. Dengan berpakaian Islam tetapi mereka munafik, ya Allah. Kalahkan mereka, ya Allah. Kalahkan kaum munafikin, kalahkan kaum kafir, ya Allah Subhanahu wa taala. Menangkanlah kami, ya Allah. Itulah doa hamba-hambamu yang dahulu, yang kemudian Engkau memenangkan mereka. Engkau memberikan kepada mereka kemenangan di dunia, dan Engkau menjanjikan kepada mereka kemenangan yang besar ketika mereka kembali kepadamu di akhirat nanti. Dan Engkau menyatakan cinta kepada mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kami juga seperti mereka, ya Allah. Kami berdoa dengan doa yang sama.
Mudah-mudahan jadikan ketulusan kami sama dengan ketulusan mereka. Kalau kami tidak mampu sempurna, ya Allah, Engkaulah yang menyempurnakannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Terima kasih hadirin semua yang mau meluangkan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan bisa di unmute. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Kiai. Terima kasih semua hadirin. Pak Kiai, terima kasih. Ya, Dewarsa, terima kasih. Saya izin ya. Assalamualaikum. Iya Pak Kiai, terima kasih. Terima kasih Pak Zul, Yani. Terima kasih. Terima kasih Bang Alex. Terima kasih Bang Edwin, Pak Kiai. Terima kasih atas ilmunya. Terima Terima kasih kasih. Terima kasih Terima banyak. kasih. Pak Edwin. Semoga kajiannya ini terus berlangsung Pak Edwin, Bang Edwin. Amin, amin. Siap, siap. Siap Om Alex. Kasih, Salam Edwin. buat Terima kasih, terima Balas. kasih. Pak Denny, Pak terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Sama-sama, Pak Edwin. Terima kasih Pak Denny. Pak Edwin. Terima kasih Bang Edo. Pamit dulu Bang ya, pamit dulu ya. Terima kasih. Mari. Ya Bu Endang, terima kasih. Semuanya salam, salam sehat, salam bahagia juga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Lydia, terima kasih. Izin live Pak, Bu makan Latifah, Pak. Assalamualaikum. terima kasih semua. Oke, Bu makasih, Lydia, Pak. Waalaikumsalam. Bang Andre, terima kasih. Terima kasih Pak. Malam Terima Pak. kasih banyak. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Edwin. Mau Ya, Bu. Ramadan lahir batin ya Pak. Iya, sama-sama Flair batin ya semua. Terima kasih. Izin live ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Bu Latifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini siapa nih? Om Rudi Riawan. Masih segar mudah-mudahan ya. Jam 10 udah mulai ini. Makasih Om Rudi, Om Ijal, Pak Taufik, Irfan, Nadifa, terima kasih ya. Om Eri, makasih. Ibu Mbak Zia, makasih. Dini, makasih ya. Ibu Sri, terima kasih. Udah sampai rumah? Masih di kereta Pak Edwin. Oh, proyek di mana sekarang, Din? Di daerah Rekoton Bekasi Pak. Hah? Di mana? Rekoton Bekasi. Oh, oke. Makasih ya, Din. Iya, iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Rudi. Ya, izin Levin. Siap, siap. Wah, seger banget nih. Kapan nih kita kopi darat lagi? Iya, coba bilang sama si itu tuh si Om Ian. Iya. Perlu tuh dia koordinir lagi ya. Siap. Mantap. Oke, Ruth. Makasih ya, Ruth. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum, Ruth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ijal.
Pak Zulfa, terima kasih. Mbak Eva Yunirita, terima kasih. Om Eri, Mbak Zia, terima kasih ya Mas Yanto. Ibu udah ini. Izin live ya. Ditutup ya ininya ya, forumnya. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Rekamannya belum. Stop recording.